Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Perkenalkan, saya Nurul Okta Ramadhani, NIM 10324032. Saya Maritza Wega, NIM 10322402. Saya Indra Purnomo Sidik, NIM-nya 35. Oke, saya sendiri akan menjelaskan pengertian tanggung jawab. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dan siap menanggung akibatnya. Secara umum, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang atas kewajibannya terhadap perbuatan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak. Nah, untuk pengertian kepemimpinan, secara bahasa kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti membimbing atau menuntun. Dalam bahasa Arab disebut imamah, yang menurut Al-Mawardi adalah jabatan pengganti tugas kenabian untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Terus beberapa ahli yang menjelaskan, yang pertama ada dari K.N. Muli 1902, pemimpin adalah pusat dari kecenderungan dan gerakan sosial. Terus Ortweitek 1929, kepemimpinan adalah perpaduan sifat yang mendorong orang lain menyelesaikan tugas. Terus T. Tidgor 1935, kepemimpinan adalah proses saling mendorong untuk mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab kepemimpinan berarti kesadaran dan sikap seseorang pemimpin dalam melaksanakan amanah dan kewajibannya dari kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia adalah pemimpin. Dalam hadis Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat ayat Muslim 3408. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepemimpinan, baik sebagai pemimpin rakyat, kepala keluarga, istri dalam rumah tangga maupun rumah sendiri. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai hadis tentang pemimpin yang bertanggung jawab atas dipimpinnya. Implikasi kepemimpinan bertanggung jawab dalam pemerintahan modern. Kepemimpinan yang bertanggung jawab itu mencerminkan beberapa implikasi penting. Pertama, transparansi, di mana kebijakan harus terbuka dan dapat diuji publik, sebagaimana teladan Umar bin Khattab yang jujur menjawab pertanyaan rakyatnya. Kedua, akuntabilitas, karena pemimpin bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat sesuai hadis Nabi, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus yang ketiga mengenai partisipasi rakyat dengan mendengar aspirasi melalui musyawarah, pemilu yang jujur dan ruang publik sebagaimana dicontohkan Nabi dalam Piagam Madinah. Yang keempat, tegaknya hukum yang adil tanpa diskriminasi sebagaimana Rasulullah menolak peringatkan hukuman bagi bangsawan yang mencuri. Yang kelima, mengenai kepemimpinan sebagaimana pelayanan publik selaras dengan sabda Nabi, yakni pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Pemimpin wajib mensejahterakan rakyat, bukan hanya mencari kekuasaan. Dan yang terakhir, pembatasan kekuasaan untuk mencegah tirani sebagaimana teladan Abu Bakar yang membuka dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai hadis tentang pemimpin yang bertanggung jawab atas dipimpinnya. Ada beberapa di sini untuk bertanggung jawab atas dipimpinnya. Yang pertama, memahami kepemimpinan sebagai amanah. Yang kedua, ada memiliki integritas dan kejujuran. Yang ketiga, mengutamakan keadilan. Yang keempat, mengutamakan musyawarah. Yang kelima, menjadi teladan atau uswah hasanah. Yang keenam, memiliki visi dan kemampuan manajerial. Yang ketujuh, dekat
rakyat, dan yang terakhir yaitu mengenai akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi hadis. Pertama yaitu relevansi hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan. Dan Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kekuasaan yang bisa dipakai sesuka hati. Dalam konteks Indonesia, setiap pejabat publik adalah wakil rakyat. Presiden, menteri, gubernur, sampai kepala desa semua harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada rakyat, bahkan kelak di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu nilai transparansi, kejujuran, dan integritas menjadi ciri yang wajib melekat pada seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu relevansi hadis tentang baik dan buruknya pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya, dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang membenci rakyatnya dan rakyat membencinya. Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat adalah tolak ukur keberhasilan. Pemimpin yang baik selalu mendekat kepada rakyatnya, mendengar aspirasi dan menyejahterakan mereka. Dan sebaliknya, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, berbuat zalim atau korupsi akan kehilangan kepercayaan rakyat. Dan akibatnya muncul krisis kepercayaan yang dapat mengguncang stabilitas politik dan pemerintahan. Artinya, pemimpin harus menjaga hubungan yang harmonis dengan rakyatnya agar kepemimpinan berlangsung dengan penuh keberkahan. Yang terakhir yaitu relevansi hadis tentang pemimpin yang adil. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan. Pemimpin yang adil bukan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, akan tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan. Nah, dalam konteks politik Indonesia, hadis ini mengingatkan bahwa keadilan harus menjadi pilar utama dalam membuat kebijakan. Jika keadilan diabaikan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi, pemimpin pun melemah. Jadi itu saja. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.